Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Misteri C779. Di kesempatan kali ini, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Kisah Mistis Si Pengantar Jenazah. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya mohon supportnya dengan cara tekan tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, gak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda yang berumur 30 tahun. Kita sebut saja namanya Manto, yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota Palembang. Manto ditempatkan sebagai sopir ambulan. Sudah kerap kali ia mengalami hal-hal yang aneh selama ia bertugas. Walaupun sudah sering kali keanehan ia alami, namun bagi Manto itu hal yang wajar, mengingat tugasnya yang selalu berurusan dengan mayat manusia. Berikut ini saya akan ceritakan pengalaman gaib yang dialami oleh Manto selama ia bertugas. Di suatu malam, ketika saya sedang beristirahat di dalam mobil ambulan, secara tiba-tiba ada seseorang yang membangunkan saya. Mas, bangun mas." Mendengar ada suara yang cukup kencang dan ada tangan yang menggoyang-goyangkan tubuhku, aku pun terbangun. Iya, ada apa sih pak?" tanyaku sedikit gelagapan. "Maaf mas, apa sampean bisa mengantarkan jenazah malam ini juga ke arah Kecamatan Sekayu?" ujar orang tersebut. Meskipun kantuk masih berat mengelanyut di pelupuk mataku, namun demi tugas, aku tetap menyanggupinya, walaupun sebenarnya dengan sedikit berat hati. Dengan dibantu oleh salah satu pegawai rumah sakit yang bernama Alan, aku dan Alan mengambil keranda mayat untuk memasukkan jenazah ke dalam mobil ambulan. Tapi entah mengapa, saat jenazah dimasukkan ke dalam mobil, aku merasakan sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan mayat itu. Tidak seperti biasanya, ada perasaan takut yang menyelinap di dalam hatiku. Padahal aku sudah bertahun-tahun lamanya berurusan dengan mayat dari berbagai bentuk dan rupa. Setelah jenazah diletakkan sedemikian rupa di dalam kabin ambulan, "Alan, bapak-bapak tadi mana? Apa dia keluarga si mayat?" tanyaku kepada Alan. "Oh bukan kak, itu keluarga pasien di rumah sakit ini. Tadi saya minta tolong kepadanya untuk memanggil kakak," jawab Alan. "Jadi kemana aku harus mengantarkan jenazah ini?" "Oh ini kak, alamatnya sesuai dengan KTP-nya. Kami juga sudah menghubungi keluarga korban di kampungnya," ujar Alan seraya menyerahkan secari kertas. Aku amati alamat yang tertulis di kertas tersebut. Aku pun kaget karena kampung yang dituju cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Kulirik jam tanganku yang telah menunjukkan pukul 9 malam. "Alan, bisa nggak temani kakak malam ini?" tanyaku kepada Alan. "Oh nggak bisa kak, aku juga masih ada tugas di kamar mayat," jawab Alan. "Petugas yang lain pada kemana?" tanyaku lagi. "Mereka lagi bertugas kak di luar." Dengan berat hati dan tak lupa berdoa, aku segera melajukan mobil ke arah Kecamatan Sekayu. Aku tahu betul, daerah itu selain harus melewati hutan, di sana juga terkenal akan begalnya. 3 jam lamanya waktu tempuh yang akan aku jalani. Aku mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Entah mengapa, hampir sepanjang perjalanan, hatiku merasa tak tenang. Jantungku berdebar-debar tak menentu. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, sampailah aku di area rawa-rawa yang di sisi kanan dan kiri jalan ditumbuhi pohon-pohon pisang yang berderet rapi. Di kawasan inilah yang terkenal dengan akan begalnya. Padahal wilayah itu
sudah memasuki kawasan Kecamatan Sekayu. Aku terus berdoa dan berharap tidak dihadang oleh para kawanan begal. Lagian, apa yang mau dibegal? Pikirku posik. 1 jam telah berlalu. Akhirnya, aku tiba di alamat yang dituju. Akan tetapi, memasuki desa tersebut, jalannya penuh dengan semak belukar. Suasana desa itu begitu gelap karena belum ada penerangan apapun di sepanjang jalan. Merasa desa yang aku tuju sudah benar, aku pun berinisiatif menyalakan sirine ambulan, berharap ada warga yang keluar rumah agar aku bisa bertanya keberadaan rumah warga si mayat. Di pertengahan desa, dari kejauhan, aku melihat cahaya penerangan di sebuah rumah. Segera aku menuju ke rumah tersebut. Benar saja, belum begitu dekat dengan rumah yang kumaksud. Aku melihat kerumunan warga. Aku berpikir, ini pasti rumah keluarga korban. Setibanya aku di halaman rumah tersebut, segera aku menyapa salah satu warga yang berjalan mengarah ke diriku. "Selamat malam, Pak. Apa betul ini desa Talang Betutu?" tanyaku. "Oh iya betul, Nak. Apa kamu yang bertugas mengantar jenazah anak saya?" tanya pria tua tersebut. "Iya, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, sebelumnya, biar tidak terjadi kesalahan. Apa benar ini rumah keluarga almarhum Murtisari?" tanyaku. "Iya, Nak. Betul. Aku orang tuanya. Tadi Pak Kades sudah kasih kabar ke Bapak," jawab pria itu. Setelah yakin alamat yang aku tuju benar, dibantu oleh para warga, jenazah Murtisari pun diangkat ke dalam rumah. Setelah merasa cukup beristirahat, aku pun berniat akan kembali ke kota Palembang. Akan tetapi, apa tidak sebaiknya, Nak, bermalam saja di sini? Sekarang sudah pukul 1 malam. Apa Nak Mas tidak capek?" ujar Pak Kades yang didampingi oleh keluarga Sari Murti. Enggak apa-apa Pak Kades. Sudah biasa kok pulang malam-malam begini. Lagian jalannya juga aman kok, jawabku. "Baiklah kalau begitu. Tapi kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan kembali lagi ke sini ya Nak Manto," ujar Pak Kades. "Iya Pak. Terima kasih atas jamuannya tadi. Kalau begitu, aku pamit dulu ya Pak Kades." "Iya Nak Manto. Hati-hati di jalan. Dan terima kasih," jawab Pak Kades. 30 menit setelah meninggalkan rumah duka, tepatnya di area rawa-rawa, mendadak aku merasakan perasaan ingin buang air kecil. Karena tak tahan lagi, aku pun menghentikan mobil. Persisnya di dekat deretan pohon pisang. Walaupun dalam keadaan gelap, aku pun tetap memaksakan diri untuk buang air kecil di bawah pohon pisang. Setelah melepaskan hajat, aku pun merasa lega. Tanpa berpikir apa-apa, aku segera kembali ke dalam mobil. Namun, belum sempat aku menyalakan mesin mobil, secara tiba-tiba, keranda yang ada di dalam kabin belakang bergerak-gerak dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Batinku. Aku pun mengucek-ngucek mataku, berharap apa yang aku lihat hanyalah halusinasi saja. Akan tetapi, keranda itu masih bergerak-gerak seperti semula. Aku mulai merasakan ada keanehan saat itu. Bahkan, bulu kuduku pun mulai meremang, disertai debaran jantungku yang tak menentu. Ada apa ini? Jangan-jangan ada setannya keranda itu, batinku. Walaupun dilanda ketakutan yang luar biasa, namun aku tetap memberanikan diri untuk menghadapinya, apapun yang akan terjadi. Wahai makhluk halus, wahai makhluk tak kasat mata, jangan ganggu aku, kembalilah ke alammu, ujarku memberanikan diri. Setelah aku berucap demikian, keranda itu secara tiba-tiba mengeluarkan asap yang berwarna putih. Semula asap itu tipis, namun kemudian berubah kian tebal. Anehnya lagi, lama-kelamaan asap itu kian tebal dan membentuk sosok manusia. Sosok itu amat mirip dengan korban kecelakaan yang mayatnya yang baru saja aku antarkan kepada keluarganya.
Jujur saja, saat itu aku tak mampu menggerakkan tubuhku. Bahkan untuk sekedar berucap pun, mulutku terasa ditahan oleh sesuatu. Bahkan saking takutnya, celanaku pun terasa lembab oleh sesuatu air yang mengalir. Di saat aku nyaris pingsan, sosok itu pun berkata, "Manto, jangan takut. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena engkau telah mengembalikan tubuhku kepada keluargaku." "Oh, jadi kamu mayat yang barusan aku antarkan tadi lah. Sekarang pergilah. Pulanglah ke alammu. Aku tak sanggup memandang tubuhmu yang mengerikan itu," ujarku. Betapa tidak, sosok yang kulihat saat itu seorang wanita muda dengan tubuh yang berlumuran darah, serta bagian wajahnya yang hancur akibat dilindas mobil. Belum lagi aroma amis yang keluar dari tubuhnya. Setelah aku memohon seperti itu, beberapa saat kemudian, sosok itu pun mendadak hilang dari pandangan mataku. Meskipun sosok itu telah menghilang, namun aku masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhku bergetar dan terasa amat lemas. Karena merasa tak mampu untuk mengemudikan mobil, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di belakang setir mobil. Menjelang subuh, aku pun segera menuju ke arah kota Palembang tanpa gangguan apapun. Sesampainya di rumah sakit, aku pun segera memarkirkan ambulan ke tempatnya. Ketika aku akan merapikan keranda, tanpa sengaja aku menemukan sebuah dompet yang berwarna hitam. Ini dompet pasti milik Alan yang terjatuh sewaktu memasukkan jenazah semalam, batinku. Sekilas, aku melihat Alan yang lagi duduk santai di depan pintu kamar mayat. "Belum pulang ya kamu, Alan?" tanyaku. Kak Manto, belum kak, sebentar lagi. Nih, lagi nunggu yang sip siang datang dulu. "Kakak baru pulang ya dari ngantar jenazah semalam?" tanya balik Alan. "Iya Lan, tadi subuh aku baru berangkat ke sini." "Oh ya Lan, ini dompet kamu, kakak temukan di dalam mobil ambulan. Makanya kalau punya barang tuh dijaga," ujarku seraya menyerahkan dompet yang berwarna hitam itu. Alan mengamati dompet tersebut. "Ini bukan dompetku kak, nih dompetku masih ada di kantong celanaku. Coba kak, cek dulu. Siapa tahu ada KTP-nya," ujar Alan. Akhirnya, kami berdua pun sepakat untuk membuka dompet tersebut. Aku dan Alan terperangah. Begitu dompet itu dibuka, ternyata dompet itu kepunyaan si mayat semalam. Hal itu kami ketahui setelah melihat KTP yang terselip di dalam dompet tersebut. Ketika aku cek isi dompet itu, aku melihat lembaran uang yang cukup banyak. Ada sekitar 2 jutaan. Melihat jumlah uang yang cukup banyak itu, Alan pun tergiur. "Kak, uangnya banyak sekali ya? Kak, gimana kalau kita bagi 2 saja uang ini?" ujar Alan dengan senyum manisnya. Alan, di otakmu itu yang ada duit. Janganlah. Sebaiknya kita kembalikan saja dompet ini ke keluarga korban. Ini kan bukan hak kita, Alan, jawabku. Kakak, orangnya saja sudah mati. Bisa apa kak orang yang sudah mati? Ayolah kak, kita bagi saja uang ini ya, ujar Alan. Sudahlah, apapun alasan kamu, pokoknya dompet ini akan aku kembalikan ke keluarga korban. Ini kan hak mereka, Alan, jawabku seraya bangkit meninggalkan Alan. Kakak, tunggu. Kakak mau kemana? Tanya Alan. Iya, mau pulang lah istirahat. Kenapa? Tanya balikku. Gini kak Manto kan pasti capek tuh semalaman bertugas ngantar jenazah ke desa yang jauh di luar kota. Kak, gimana kalau saya saja yang mengembalikan dompet itu ke keluarga korban? Kebetulan kan besok aku libur kerja kak, ujar Alan. Karena tubuhku terasa letih sekali, tanpa berpikir panjang, aku pun menyerahkan dompet itu ke Alan. Tapi ingat ya, kau harus mengembalikan dompet ini, desakku kepada Alan. Iya kak, pasti. Dalam perjalanan pulang, aku agak menyesali keputusanku tersebut.
Mengapa aku percaya begitu saja dengan Alan? Dia kan suka sekali main judi. Sudahlah. Semoga saja kali ini dia benar-benar jujur. Rasa lelah yang teramat aku rasakan membuat aku tidur hampir seharian. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Malam pun tiba. Telah tiba saatnya aku bertugas di shift malam lagi. Kelirik jam tanganku. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Akan tetapi, aku harus tetap terjaga. Karena sewaktu-waktu, bisa saja ada panggilan tugas menjemput pasien. Beberapa saat kemudian, aku dikejutkan oleh kehadiran Alan yang secara tiba-tiba. Dia datang dengan napas yang engos-engosan. Ada apa, Lan? Kamu dikejar setan ya? Tanyaku sedikit bercanda. Kok kakak bisa tahu? Jawab Alan singkat. Jadi beneran kamu dikejar-kejar setan? Mana setannya? Ujarku sobrani. Padahal aslinya menciut kalau ketemu dengan yang begituan. Tanpa menjawab, Alan mengajakku duduk kembali. Bisa kurasakan tangannya yang masih gemetaran. Ada apa sih, Lan? Tanganmu kok gemetaran begini? Mukamu juga nih, pucat begini. Ayo cerita, desakku kepada Alan. Kak, maafkan aku, Kak. Tolong aku, Kak. Aku takut, Kak, setan itu akan membunuhku. Kamu ini ngomong apa sih, Lan? Yang jelas bicaranya. Ayo, tenangkan dulu dirimu. Ujarku seraya menyerahkan satu botol air minum. Setelah Alan sedikit tenang, ia pun membuka ceritanya. Begini, Kak. Tadi aku didatangi arwah Sari Murti. Yang jenazahnya yang kakak antar semalam itu loh. Kok bisa? Atau jangan-jangan? Iya, Kak, iya. Dompet yang kakak titipkan kepadaku semalam belum aku kembalikan. Bahkan uangnya aku pakai untuk main judi, Kak. Jawab Alan. Astagfirullahaladzim, Alan. Kamu kok nggak berubah-berubah ya? Selalu saja main judi. Coba kau cerita yang lebih rinci. Siapa tahu nanti ada jalan keluarnya. Ujarku dengan nada suara yang sedikit kesal. Begini, Kak, ceritanya. Tadi sekitar jam 10, aku dan teman-temanku nongkrong, Kak, di tempat biasa kami bermain judi. Lagi asik-asiknya main judi bersama kawan-kawanku. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara tawa yang menyeramkan. Begitu kami tengok ke arah sumber suara, ternyata ada pocong, Kak, yang berlumuran darah. Jelas saja hal itu membuat kawan-kawanku berlarian kabur, Kak. Tapi sialnya, Kak, pocong itu malah mengejarku hingga aku terjatuh. Dia bilang, Kak, "Hai Alan, kau buat apa uangku? Cepat kembalikan." Siapa kau? Tanya Alan dengan tubuh yang gemetaran. Akulah pemilik uang itu. Aku korban tabrak lari yang diantarkan oleh Manto semalam. Baiklah, malam ini juga aku akan kembalikan uang ini kepada Manto, ujar Alan. Ingat, Alan, kau harus tepati janjimu. Kalau tidak, awas kau, akan aku hantui kau untuk selama-lamanya. Begitulah, Kak, ceritanya. Begitu pocong itu pergi, aku langsung menemui kakak sini, ujar Alan. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala saja setelah mendengar ucapan Alan. Jadikan ini pelajaran buatmu, Alan. Ingat, mulai sekarang berhentilah bermain judi ya, ujarku. Alan hanya terdiam saja mendengar ucapanku. Beberapa saat kemudian, Alan menyerahkan dompet yang pernah aku titipkan tadi siang. Ini, Kak, dompetnya. Uangnya masih utuh 2 juta, tapi pecahnya sudah jadi puluhan ribu karena sudah dipakai untuk main judi tadi. Tapi itu cukup kok jumlahnya, sudah aku hitung, ujar Alan. Ya sudah, aku terima kembali dompet ini. Biar besok aku saja yang mengantarkan ke rumah keluarga almarhum, jawabku sekenanya. Kak, malam ini aku di sini saja ya sama kakak. Aku takut, Kak, pulang ke rumah.
Ujar Alan. Iya, sudah nggak apa-apa, jawabku. Benar saja, setelah dompet itu diserahkan Alan kepadaku, malam itu arwah Murtisari tak mendatangi Alan untuk sementara waktu. Esok paginya ditemani oleh Alan, kami berdua segera menuju ke arah Sekayu, tepatnya di desa Talang Betutu. Setibanya kami di rumah almarhum. Lu nak Manto, kok kesini lagi? Apa ada barang yang ketinggalan ya kemarin malam? Tanya Pak Soleh, orang tuanya almarhum Sari Murti. Tidak Pak Soleh, kami datang ke sini untuk menyerahkan barang milik almarhum yang ketinggalan di rumah sakit, jawabku seraya menyerahkan dompet milik Sari Murti. Pak Soleh menerima dompet yang aku berikan. Setelah merasa yakin dompet itu milik anaknya. Benar ini nak Manto, ini dompet anakku. Terima kasih ya, sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mengantarkan dompet anak saya, ujar Pak Soleh dengan wajah yang masih diselimuti duka. Setelah kami merasa cukup beristirahat, ketika akan beranjak pulang, Pak Soleh menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Akan tetapi, aku menolaknya secara halus. Bukannya aku tak butuh duit, akan tetapi aku menyadari mereka lebih membutuhkan uang tersebut. Malam pun tiba. Ketika aku tertidur lelap, arwah Sari Murti datang dalam mimpiku. Yang aku ingat, dia hanya mengucapkan terima kasih kepadaku karena sudah mau mengembalikan dompet miliknya kepada keluarganya. Dan sejak saat itu, arwah Sari Murti tak pernah muncul di hadapanku, baik secara langsung ataupun lewat mimpi. 1 bulan telah berlalu. Kembali, aku mengalami peristiwa ganjil lagi. Kala itu aku seperti biasanya sedang bertugas malam. Di samping kamar mayat, ada sebuah ruangan kecil yang biasa kami gunakan untuk beristirahat. Di ruangan itu juga tersedia dapur mini yang biasanya kami gunakan untuk membuat kopi atau sekedar memasak mie instan untuk mengganjal perut. Malam itu, aku bersama dengan seorang karyawan baru. Kita sebut saja namanya Aldi. Mas Manto, tolong bikin kopi ya. Aku akan ke kantin sebentar membeli mie instan, ujar Aldi. Iya. Oh ya, jangan lupa punyaku mie goreng rasa ayam ya, jawabku. Iya mas, tenang saja. Oh ya mas, aku keluar sebentar ya. Sepeninggalnya Aldi, ketika aku akan mengisi gelas dengan gula, secara tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke dalam ruangan. Kutaksir umurnya sekitar 21 tahun. Mau bikin kopi ya mas? Tanya wanita tersebut, membuatku sedikit kaget. Adik ini siapa? Kenapa bisa nyasar ke sini? Adik, sebaiknya adik lekas pergi dari sini. Nanti kalau ketahuan atasanku, bisa ditegur akunya, ujarku. Aku Winda kak, saya lagi membesuk saudara saya di sini. Bosan kak di ruangan terus, makanya saya keliling-keliling cari angin. Taunya nyasar ke sini. Sini kak, biar saya saja yang bikin kopinya, ujar wanita tersebut. Ku amati wajah wanita yang berdiri di sampingku. Terlihat wajahnya agak pucat. Karena sedikit agak parno, aku pun melirik ke arah kakinya. Kakinya nginjak lantai. Berarti dia beneran manusia, batinku kala itu. Ini kak, kopinya sudah siap. Mau diletakkan di mana kak? Ujar Winda. Samar-samar, ku dengar suara langkah kaki yang menuju ke arah ruangan. Sejurus kemudian, aku pun mengalihkan pandangan mataku ke arah sosok Winda. Tapi anehnya, wanita itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mana Winda tadi ya? Kok cepat banget perginya? Batinku. Aku pun segera menuju ke pintu depan. Ku arahkan pandanganku ke kiri dan ke kanan, mencari sosok Winda.
tapi tetap saja tak kutemukan. Lagi cari apa, Kak? Tanya Aldi. Tadi sewaktu kamu akan ke sini, lihat perempuan yang keluar dari ruangan ini enggak? Tanyaku kepada Aldi. Tidak ada, Kak. Bahkan aku tidak bertemu dengan siapapun sepanjang lorong ini. Emangnya ada apa ya, Kak? Tanya balik Aldi. Aku pun menceritakan peristiwa yang aku alami selama berjumpa dengan sosok yang mengaku bernama Winda itu. Jadi, kopi ini dia yang bikin ya, Kak? Tanya Aldi. Iya. Kita minum enggak ya kopinya? Aku kok ngeri ya untuk meminumnya, ujarku. Sudahlah, Kak, kita minum saja. Siapa tahu itu benaran manusia. Masa iya setan bisa bikin kopi, Kak? Jawab Aldi. Akhirnya, aku pun menuruti kata-kata Aldi. Benar saja, kopi itu terasa begitu nikmat. 1 jam telah berlalu. Terdengar suara roda ranjang pasien yang didorong ke arah kamar mayat. Kak, sepertinya ada mayat yang akan dihantar ke sini, ujar Aldi. Segera kami berdua menyongsong para petugas yang telah tiba di depan kamar mayat. Ketika aku dan Aldi akan memindahkan jenazah seorang perempuan ke dalam box mayat, aku terkejut dengan raut wajah yang pucat pasi. Ada apa, Kak? Apa Kakak kenal dengan mayat ini? Tanya Aldi yang melihat keterkejutanku. Ini kan Winda, wanita yang aku ceritakan tadi. Oh, masa sih, Kak? Coba aku cek dulu data-datanya, ujar Aldi. Benaran, Al. Aku ingat betul wajahnya, jawabku. Benarkah? Wanita ini namanya Winda, korban pembunuhan. Aku syok. Nalarku tak bisa mencerna kejadian yang telah aku alami. Bagaimana bisa arwah Winda menemuiku, bahkan membuahkan 2 gelas kopi? Setelah segala urusan beres, segera kami berdua kembali ke ruangan sebelah untuk beristirahat. Karena masih tak percaya, aku pun segera mengirimkan pesan ke salah satu perawat yang mengurusi mayat Winda. Menurut sang perawat, Winda adalah korban perampokan. Winda sendiri bekerja di sebuah warung kopi yang setiap malamnya pulang jam 12 malam. Setiap pulang kerja, Winda selalu berjalan kaki seorang diri ke arah rumahnya, karena rumahnya tak terlalu jauh dari tempatnya bekerja. Gimana, Mas Manto? Enak kopi buatan Winda? Suara itu membuyarkan lamunanku. Kulirik ke arah Aldi. Tubuhnya sudah gemetaran dengan raut wajah yang sangat pucat ketika mendengar suara tanpa sosok itu. Mas Manto, mau dibikinin kopi lagi enggak? Kembali, suara itu terdengar lagi. Dalam hitungan detik, kulihat Aldi sudah berlari jauh, meninggalkanku sendirian di dalam ruangan itu. Winda, pergilah ke alammu dengan tenang. Jangan ganggu Kak Manto ya. Seperti biasa, setelah aku berucap begitu, gangguan-gangguan tersebut tak pernah terulang lagi. Dan cerita pun sampai di sini dulu ya, kawan. Oke kawan, terima kasih sudah sampai sejauh ini. Sebelum kita berpisah, mohon dukungannya ya, dengan cara tekan tombol subscribe channel ini, serta aktifkan juga loncengnya, agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.